Kebayang nggak sih gimana rasanya kehilangan uang dalam jumlah yang luar biasa besar? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas cerita dari seorang investor, Andri Hakim. Kita akan lihat gimana cara dia menghadapi kerugian finansial yang dahsyat banget, dan yang lebih penting, mindset seperti apa yang bikin dia bisa bangkit lagi. Dan ini dia angkanya, 400 miliar rupiah. Bukan, ini bukan salah ketik. Segitu total penurunan nilai atau yang biasa disebut drawdown yang dialami portofolio saham Andri Hakim pas pasar lagi hancur-hancurnya. Angka segini, jujur aja, bisa bikin siapapun langsung nyerahkan. Tapi di balik angka yang gila-gilaan tadi, ada perasaan yang sangat manusiawi. Coba dengerin langsung dari dia. Gua bonyok parah lah bro. Ini bukti nyata ya, investor sekelas dia pun yang udah pengalaman, ya tetap ngerasain sakitnya rugi. Ini bukan cuma soal angka di monitor, tapi ini tuh beneran pukulan telak. Nah, kerugian sebesar ini tuh bukan gara-gara satu keputusan yang salah loh. Bukan. Ini lebih kayak perfect storm, badai yang sempurna di pasar keuangan. Oke, sekarang kita coba bedah satu-satu. Gimana sih ceritanya kok bisa sampai separah ini? Jadi gini, semuanya itu berawal dari satu pemicu. Keputusan dari MSCI, ini lembaga yang bikin indeks saham global. Begitu mereka utak-atik isi indeksnya, dana-dana investasi raksasa di seluruh dunia itu kan wajib ngikutin, entah itu jual atau beli. Nah, dari sinilah efek dominonya mulai. Saham-saham yang dibuang dari indeks langsung anjlok. Ini memicu yang namanya margin call. Investor yang pakai utang langsung panik. Karena nggak bisa nambah duit, mereka terpaksa jual saham lain yang bagus sekalipun. Dan, boom, kepanikan nyebar kemana-mana dan seluruh pasar ikut-ikutan longsor. Oke, di tengah kekacauan kayak gitu, seorang investor itu dihadapkan pada sebuah persimpangan jalan. Cuma ada dua pilihan utama. Dan masing-masing pilihan ini butuh mental baja yang beda banget. Nah, ini dia nih, dilema psikologis terberat buat investor. Pilihan pertama, average down. Artinya, kamu justru beli lagi pas harganya jatuh. Dengan harapan nanti pas pulih, untungnya jadi lebih gede. Pilihan kedua, cut loss. Kamu jual rugi sekarang juga buat nyelamatin sisa modal yang ada. Keduanya, jujur aja nih, adalah pilihan yang super berat secara mental. Dan Andri, dia ngambil keputusan yang luar biasa berat. Sambil dia average down di saham-saham yang dia percaya banget, dia juga merelakan 57 miliar rupiah. Ya, dia cut loss sebesar itu. Ini menunjukin satu hal penting. Dalam investasi, nggak ada satu strategi yang cocok buat semua kondisi. Pertanyaannya, gimana caranya orang bisa ngambil keputusan setenang itu di tengah badai? Jawabannya ada di satu perubahan mindset yang fundamental banget. Berhenti ngelihat investasi kayak judi dan mulai ngelihatnya kayak menjalankan bisnis. Dan kutipan ini intinya. Saham itu sama bisnis itu sebenarnya mirip. Jadi pas kita beli saham, kita tuh bukan lagi beli kode acak di layar. Kita lagi beli sebagian kecil dari sebuah perusahaan. Kalau mindsetnya udah gini, semua keputusan kita jadi didasarkan pada logika bisnis, bukan lagi sekedar ikut-ikutan spekulasi pasar. Dan layaknya pemilik bisnis yang hebat, mereka pasti paham betul kan seluk-beluk biaya operasionalnya. Nah, ini yang membedakan. Ada investor yang benar-benar ngulik fundamentalnya, dalamannya perusahaan kayak gimana, sehat atau enggak. Terus ada juga yang cuma liatin grafik harga, naik turun tebak-tebakan. Investor sejati itu fokusnya kesehatan bisnis di balik saham itu, bukan cuma pergerakan harganya di layar. Lucunya, buat ngerti fundamental bisnis itu, kita nggak perlu gelar yang aneh-aneh loh. Kuncinya justru ada di prinsip-prinsip dasar banget, yang mungkin kita pelajari pas ngerjain tugas kuliah akuntansi manajemen. Ini bukti kalau buat sukses di level tertinggi sekalipun, fondasinya itu ya penguasaan konsep-konsep dasar. Contohnya gini deh. Ada yang namanya biaya tetap atau fixed cost, kayak sewa kantor atau gaji karyawan. Yang mau produksi banyak atau sedikit, ya segitu aja bayarnya. Terus ada biaya variabel atau variable cost, kayak bahan baku. Yang besar kecilnya ngikutin jumlah produksi. Nah, ngerti bedanya dua ini aja, kita sebagai investor jadi bisa nganalisis, perusahaan ini efisien nggak ya? Atau kira-kira kalau penjualan turun, dia masih bisa napas nggak? Pengetahuan kayak gini nih yang membedakan investor beneran sama spekulan. Oke, selain mindset bisnis tadi, ada satu alat lagi nih yang dipakai Andri. Alat ini, jujur aja, agak kontroversial tapi sangat-sangat kuat buat mengakselerasi portofolionya. Kita lihat yuk gimana cara kerjanya. Namanya adalah leverage. Ini strategi yang udah level lanjut ya. Istilah perbankannya itu repo.
Intinya simpel banget sih sebetulnya. Kita menggadaikan aset yang kita punya buat dapat pinjaman modal, terus modal itu kita pakai lagi buat investasi biar skalanya jadi lebih besar. Prosesnya kalau dijelasin sih kedengarannya gampang. Punya saham bagus, jaminkan ke bank. Nanti bank kasih pinjaman tunai. Duitnya ya dipakai buat beli saham lagi. Gampang kan? Tapi ini ibaratnya kayak nyiram bensin ke api. Bisa bikin apinya gede banget dan untungnya luar biasa. Tapi kalau salah sedikit, ya bisa hangus semua. Dan Andri sendiri mengakui kok. Dia bilang, tanpa leverage, gua mungkin gak bakal segede ini. Ini pengakuan jujur kalau strategi super berisiko ini jadi salah satu kunci utama pertumbuhan portofolio dia yang gila-gilaan. Tapi ada tapinya, dan ini penting banget. Strategi ini jelas bukan buat semua orang. Andri sendiri menekankan dia berani ngambil resiko segila ini karena situasi pribadinya waktu itu. Dia belum menikah, belum punya tanggungan. Jadi pelajarannya jelas banget. Level resiko investasi kita harus, kudu, wajib, seimbang sama tanggung jawab kita di dunia nyata. Pada akhirnya, semua strategi, semua teknik canggih tadi itu nggak ada artinya tanpa satu fondasi yang paling krusial, kekuatan mental. Jadi di bagian terakhir ini, kita akan coba introspeksi. Sifat-sifat apa sih yang sebetulnya dibutuhkan buat bisa bertahan di arena investasi level tinggi ini? Nah, mindsetnya bisa dirangkum dalam satu kalimat ini. Tidak ada menang atau kalah, adanya menang atau belajar. Ini dalam banget loh, artinya setiap kerugian, bahkan yang sampai ratusan miliar, itu bukan akhir dari segalanya. Itu adalah uang sekolah yang super mahal, tapi pelajarannya juga tak ternilai. Kegagalan itu diubah jadi data, jadi amunisi buat keputusan yang lebih baik ke depannya. Jadi, kalau kita rangkum, inilah resepnya. Pertama, kekuatan mental buat tetap dingin pas keadaan lagi panas-panasnya. Kedua, pengetahuannya mendalam buat ngambil keputusannya cerdas. Ketiga, kemauan buat terus belajar dari setiap kesalahan. Keempat, sabar, percaya kalau pasar itu punya siklusnya sendiri. Dan yang terakhir, tapi paling penting, kesadaran diri. Tahu persis batasan risiko yang bisa kamu tanggung. Pada akhirnya, semua ini kembali ke satu hal. Setiap peluang besar itu punya harga yang namanya resiko. Kisah Andri Hakim ini ngajarin kita kalau sukses itu bukan soal lari dari resiko. Sama sekali bukan, tapi tentang gimana kita memahaminya, mengelolanya, dan punya mental baja buat bertahan pas resiko itu beneran terjadi. Jadi pertanyaannya sekarang, kembali ke kita semua. Berapa harga yang berani kita bayar untuk sebuah peluang?